Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan masuki story pada chapter 2 light novel volume 15 yang berjudul The Traveling Scenery in Nazarick. Apa yang dilakukan oleh Elf King ketika selain teokrasi menyerang Elf Country? Dan apakah putri dari Elf King mampu menghadapi Holocaust Scripture? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel of Lord volume 15 part 5. Saat ini di wilayah Elf Country, dapat dikatakan hutan besar Evasa merupakan tempat tinggal dari ras Elf. Tapi di hutan tersebut, tidak ada bangunan benteng untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Oleh sebab itu wajar saja jika pasukan teokrasi dengan mudah menyerang ke wilayah Elf Country. Soen yang merupakan wakil kapten dari Holocaust Scripture, saat ini dia sedang bersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, Soen dapat melihat seorang gadis ras Elf yang duduk di atas kursi di sebuah tanjakan sambil memegang busurnya. Namun jangan salah, meskipun anak panah yang dibawa gadis itu terlihat sedikit, faktanya anak panah itu tidak akan pernah habis karena itu adalah magic item. Seorang yang telah mencapai ranah pahlawan bisa dikatakan dapat membalikan gelombang pertempuran seorang diri. Bisa dibilang salah satu dari mereka setara dengan 10.000 tentara. Faktanya gadis di depannya ini telah membunuh 1.000 prajurit dari pasukan teokrasi. Oleh karena itu, strategi yang mereka gunakan adalah bergerak dan menghindari serangan. Bagaimanapun juga, hutan besar Evasa merupakan benteng alam yang sulit untuk dilewati. Tetapi bukan tidak mungkin untuk mereka bisa mengambil jalan memutar. Musuh yang dilawan oleh Holocaust Scripture bukanlah prajurit dengan jumlah yang banyak, melainkan hanya seorang gadis. Sangat mudah untuk membaca pergerakan musuh dengan jumlah yang besar. Tapi gadis di depan mereka bukanlah prajurit biasa. Sebagai seorang individu, dia juga akan lebih bergerak bebas. Begitu mereka kehilangan pandangannya, akan sulit untuk mereka menemukannya lagi. Namun bisa dikatakan hal ini adalah kesempatan terbaik, karena musuh mereka saat ini hanya berdiam diri saja. Para petinggi memutuskan Elf King harus segera mereka habisi, bahkan jika mereka harus mengorbankan banyak pasukan dari mereka. Namun perlu diingat, hanya seorang pahlawan yang bisa melawan seorang pahlawan. Begitulah kata pepatah yang sering Soen dengar. Tidak ada seorang ranah pahlawan di dalam pasukan kali ini. Jadi itu adalah bagian dari Holocaust Scripture untuk menangani masalah kali ini. Dan juga tidak ada pahlawan dalam Holocaust Scripture. Namun dulu ada satu, tapi sekarang dia dipindahkan ke Black Scripture. Di teokrasi, siapapun yang melangkah ke ranah pahlawan akan dipindahkan ke Black Scripture. Sayangnya, Soen juga belum mencapai ranah pahlawan. Meskipun begitu, mereka dikirim ke medan perang ini karena diyakini secara luas bahwa Holocaust Scripture dapat mengalahkan seorang pahlawan ketika mereka bekerja sama sebagai sebuah tim. Dan itu benar, Holocaust Scripture dapat membunuh seorang di ranah pahlawan. Prajurit biasa, prajurit yang lebih kuat, prajurit elit dan para pahlawan bahkan bisa mereka habisi. Soen yang telah melihat makhluk dari berbagai tingkatan memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang cukup untuk mengukur kekuatannya secara akurat dan menimbulkan korban mereka sebanyak mungkin. Bergantung pada kekuatannya, dia mungkin harus memberi perintah untuk mengorbankan beberapa tentara untuk menahan musuh sementara waktu sambil mereka menunggu bantuan dari Black Scripture. Meskipun Soen bersembunyi di balik pepohonan dengan sihirnya, dia masih harus berhati-hati bahkan ketika mengambil nafas. Gadis elf itu mungkin seorang ranger atau archer. Jika dia merupakan ranger, adalah mungkin baginya untuk merasakan Soen meskipun dia sedang bersembunyi. Gadis itu mungkin tidak tahu lokasi persisnya, tapi dia bisa saja menggunakan serangan tipe area yang luas. Soen tidak akan mati dari satu serangan, bahkan jika lawannya adalah seorang pahlawan. Tetapi dia tidak percaya diri untuk melarikan diri jika dia sedang terluka. Bahkan lebih dari ketakutannya akan kematian, Soen takut dia akan mati sia-sia tanpa membawa kembali informasi yang telah dia kumpulkan.
Setelah waktu yang tidak diketahui sejak dia mulai pengamatannya, gadis itu akhirnya mulai bergerak. Melihat hal itu, Swain sedikit terkejut, khawatir jika gadis itu telah menemukan posisinya. Dengan pendengarannya yang diperkuat dengan sihir, dia segera mendengar sekelompok tentara mantan petualang yang mendekat dari belakang. Kemungkinan besar merekalah yang saat ini diincar oleh gadis elf itu. Swain tiba-tiba merasa bersalah karena dia tahu alasan mengapa mereka dikirim ke sini. Dia tidak akan memperingatkan mereka karena itu adalah tugas mereka. Namun dia tidak akan meninggalkan apapun tanpa pengawasan. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Swain berbalik untuk melihat ke belakang, memastikan dia tidak akan diperhatikan oleh targetnya. Matanya diperkuat oleh sihir tingkat kedua yaitu Hawkeye. Dia bisa melihat satu serangan panah elf itu mampu untuk berbelok dan berubah menjadi hujan anak panah. Panah itu mungkin tidak ditunjukkan pada sesuatu yang spesifik, bahkan jika dia bisa menemukan targetnya melalui suara. Namun ini berbeda di tengah hutan. Mustahil untuk menembak secara akurat dengan semua pohon di sekitarnya. Para prajurit berkeliaran dalam kebingungan, takut akan panah yang datang dari luar penglihatan mereka. Karena tidak ada yang berhasil mengetahui lintasan panah, semua orang mulai berlari ke sana kemari. Mereka tidak benar-benar melakukan suatu hal yang salah. Bahkan bisa dikatakan mereka merespon dengan benar, dengan menyebar secara acak yang akan membuat setidaknya beberapa dari mereka bisa bertahan hidup. Gadis itu kemudian menembakkan panah lagi. Panah itu berbelok melalui ruang di antara pepohonan lagi dan kemudian berlipat ganda. Di antara hujan panah, suara jeritan, kesakitan, dan suara langkah kaki secara bertahap mulai berhenti. Swain belajar satu hal penting sebagai akibat dari kematian para prajurit ini. Gadis itu tidak bisa membunuh seorang prajurit biasa dalam satu serangan. Tentu saja, mengingat kemampuan yang membuat anak panah itu berlipat ganda, masuk akal jika setiap anak panah akan mengurangi presisi dan dampak serangan. Konon seorang pahlawan bisa membunuh setiap prajurit biasa dengan satu serangan. Itu bisa berarti hanya ada satu kesimpulan. Gadis itu bukanlah seorang yang telah mencapai ranah pahlawan. Bahkan jika dia lebih kuat darinya secara umum, pertempuran masih bisa berjalan dengan cara apapun. Dan mungkin saja gadis itu menyembunyikan kekuatannya setelah menyadari bahwa dia sedang diawasi. Tapi menurut Swain sendiri, gadis itu belum menyadarinya. Oleh karena itu hanya ada satu hal yang tersisa untuk mereka lakukan, yaitu menghabisi gadis elf tersebut. Kemudian Swain mengaktifkan sihirnya untuk tidak terlihat dan sihir pelindung. Dia tidak merasa bahwa itu adalah persiapan yang cukup. Setelah dirasa siap dengan persiapannya, Swain mulai mengeluarkan sihirnya, yaitu Silent Maximize Magic, Magic Arrow. Kemudian Swain keluar dari balik pepohonan dan mengaktifkan kemampuan pada saat yang sama. Dia juga mengaktifkan kartu truf kelas Arcane Devote untuk mengakses meta magic penguatan mantra yang belum dia pelajari. Secara alami dia membeli triplet magic, dan setelah itu sebanyak 12 panah ajaib terbang keluar pada saat yang sama. Seseorang tidak dapat melarikan diri dari panah-panah itu, tetapi sayangnya kerusakan dari satu panah saja tidak cukup. Selama tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan mereka, akan sulit untuk membunuh bahkan dengan Maximize Magic. Tapi itu hanya benar jika dia bertarung sendirian. Semua bawahannya mengamati gerakan Swain dengan mantra sihir. Ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah dalam sekejap. Mungkin karena dia kesakitan karena serangan dari Swain, atau mungkin karena dia melihat ratusan panah datang padanya dari belakang. Holocaust Scripture dipercayakan dengan pekerjaan pembunuhan dan kontra terorisme yang mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan apapun. Sehingga tim mereka terdiri dari setidaknya 4 anggota, masing-masing dengan pekerjaan yang berbeda. Dan strategi kali ini mengandalkan tim yang terdiri dari satu job kelas umum. Selain itu hanya mereka yang bisa menggunakan skill tertentu yang telah dipilih. Hasil akhirnya adalah tim Magic Caster yang juga bisa menggunakan invisibility. Beberapa menit kemudian, pada akhirnya gadis itu terjatuh ke tanah dan berbaring diam dengan wajah menghadap ke bawah. Meski begitu hanya Swain yang mendekatinya. Dia tidak berpikir targetnya yang adalah seorang archer bisa menggunakannya.
Tapi ada ilusi yang bisa membuat seseorang tampak mati. Jadi dia belum bisa menurunkan kewaspadaannya. Kemudian Soen meletakkan kakinya di bawah tubuh gadis itu dan membalikkan tubuhnya. Tidak ada satu bagian pun dari tubuh anak itu yang tidak terluka karena terkena serangan dari Soen. Ketika dia melihat lebih dekat ke wajahnya, dia yakin jika gadis itu telah benar-benar mati. Soen harus mengambil semua item gadis itu segera mungkin. Karena bagaimanapun juga item tersebut terlihat sangat berharga. Namun sebelum Soen ingin mengambil panah milik gadis tersebut, Soen tiba-tiba menjadi kaku setelah mendengar suara keras dari seorang pria. Saat itulah Elf King muncul. Dia mengatakan pada pasukan selain teokrasi bahwa dengan cara mempertaruhkan nyawa di medan perang, siapapun bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Elf King tampak kecewa di saat dia melihat putrinya. Bahkan Elf King tidak segan-segan mengejek putrinya dengan sangat kasar. Di samping itu, Soen sadar jika Elf King saat ini telah muncul ke medan perang. Menurut Soen, keberadaan Elf King tidak dapat dikalahkan oleh seorang dengan ranah pahlawan sekalipun. Jadi hanya ada satu kesimpulan, mereka sama sekali tidak ada kesempatan untuk menang. Karena panik, dia segera mengaktifkan mantranya dan bergerak diam-diam. Tetapi tetap saja, Elf King itu tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Soen. Seakan-akan dia mampu melihat hanya dengan penglihatannya yang luar biasa. Untuk sesaat, dia menyesal tidak menggunakan fly untuk kabur. Tapi dia tetap tidak bisa melakukannya karena salah satu kelas yang dia dapatkan. Soen belum begitu putus asa karena lebih baik menggunakannya setelah dia bisa pergi cukup jauh dan bersembunyi di pepohonan. Sementara itu, Elf King yang merasa sangat kesal langsung mensummon Behemoth untuk menyerang seluruh pasukan selain teokrasi. Alasan Elf King melakukannya adalah bukan karena untuk membalaskan dendamnya, melainkan hanya untuk menutupi rasa bosannya. Seketika itu juga, Seon berhenti dan berteriak sambil memerintahkan seluruh pasukan untuk melarikan diri. Soen yang paling dekat dengan Elf King pasti akan mati, jadi dia memutuskan untuk berbalik. Jika dia mati sebelum bawahannya, itu akan menjadi pilihan yang paling bagus. Soen telah melihat Elemental Earth sebelumnya. Mereka adalah makhluk aneh yang tampak lebih kecil dari manusia dengan lengan yang terlalu besar. Tapi yang berdiri di hadapannya bukanlah hal yang lucu, karena Behemoth adalah makhluk dengan tubuh yang terbuat dari bongkahan batu dan biji mineral, dengan tubuh sebesar pepohonan di sekitarnya. Cukup untuk membuat seseorang menyebutnya sebagai Earth Elemental Lord. Elf King berdiri di belakang, melihat perjuangan putus asa Soen sambil mengejek. Tidak peduli dengan kemarahan Soen, Elf King segera menutup celah di antara mereka. Dan saat itu juga Behemoth mengangkat kedua lengan raksasanya tinggi-tinggi ke udara. Melihat hal itu, Soen mengeluarkan mantra Wall of Stone dan dengan sekejap sebuah dinding batu didirikan di antara Elf King dan dia. Pada saat berikutnya, dinding itu telah dihancurkan. Behemoth segera mengangkat tinju kirinya. Soen melihat Elf King berdiri di sana dengan senyum puas dari sudut penglihatannya dan mengerti apa yang dia pikirkan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia mungkin berpikir bahwa Soen akan mati karena serangan berikutnya. Tentu Elf King tidak salah. Tinju Behemoth akan mencapai Soen sebelum dia bisa mengucapkan mantra lain dan kemudian dia akan segera mati. Meski begitu, Soen merasa telah berhasil untuk mengulur waktu. Setidaknya satu orang akan selamat untuk kembali ke teokrasi karena ini. Ini adalah kekalahan bagi Soen, tetapi tidak bagi selain teokrasi. Pada saat berikutnya, Soen pun mati oleh tinju Behemoth dengan senyum di wajahnya sampai akhir. Beberapa saat kemudian, Elf King yang bernama Deke Maugun melewati gerbang kastilnya sambil menghela nafas karena merasa tidak enak. Butuh terlalu banyak waktu untuk kembali ke kastil yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Dengan mengendarai Behemoth yang tak kenal lelah, dia kemungkinan akan kembali secepat mungkin. Meski begitu, membawa waktu itu membosankan baginya. Mengambil senjata yang dia berikan pada putrinya yang gagal, tentu saja tidaklah sia-sia. Karena bagaimanapun juga, perlengkapan yang dia berikan pada putrinya adalah warisan dari ayahnya. Jadi dia tidak bisa membiarkan item itu jatuh ke tangan manusia. Tapi masalahnya adalah tidak ada orang lain
yang bisa menyelesaikan tugas penting untuk mengambil item tersebut. Lagi pula Elf King sadar jika dia tidak memiliki bawahan yang bisa dipercayakan masalah seperti itu karena mereka semua lemah. Elf adalah ras yang luar biasa. Ayahnya adalah bukti dari fakta itu, bahwa mereka adalah ras yang bisa menjadi lebih kuat dari siapapun. Jika Dekem adalah tipe khusus seperti High Elf atau Elf Lord, dia akan menyimpulkan bahwa yang lain hanya lebih buruk dan itu akan menjadi akhir dari itu. Namun bukan itu masalahnya, ayahnya juga hanya seorang elf. Ini berarti setiap elf bisa menjadi kuat. Itu sebabnya dia tidak bisa mengerti mengapa yang lain begitu lemah. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa elf adalah ras yang paling kuat? Dia hanya harus menjadikan dunia ini sebagai kekuasaan para elf yang memiliki garis keturunan yang begitu dihormati. Oleh karena itu, Elf King membutuhkan wanita yang kuat untuk mencapai tujuannya. Tapi dia tidak bisa memastikan wanita mana yang mampu melahirkan anak-anak yang kuat, kecuali setelah mereka diasuh. Jadi dia mengirim semua anaknya untuk berperang, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang berhasil kembali. Dia terganggu oleh kenyataan bahwa bahkan setelah melakukan ini untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki hasil untuk ditunjukkan. Tiba-tiba seseorang wanita mendekati Dekem. Wanita elf itu menanyakan pada Elf King mengenai nasib dari putrinya yang baru dikirim ke medan perang. Mendengar hal itu, Dekem bertanya kembali ke wanita itu siapa gadis yang dia maksudkan. Wanita itu berkata jika gadis yang dia maksud adalah putrinya yang bernama Rogi. Elf King tidak mengingat nama seperti itu. Dekem tidak begitu bisa mengingat nama karena hampir tidak ada orang yang cukup pantas untuk diingat olehnya. Wanita itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah busur di tangan Dekem dan mengkonfirmasi jika putrinya telah mati. Elf King memberi kesempatan pada wanita itu dan menyuruhnya untuk datang ke kamarnya nanti. Dekem mulai berjalan tanpa menunggu jawaban. Dia harus membawa senjatanya ke perbendaharaan terlebih dahulu. Setelah dia kembali, Dekem membereskan dirinya dan berbaring di tempat tidur di kamarnya. Sementara dia menunggu seperti itu, tiba-tiba seorang pria datang meminta izin untuk masuk ke kamarnya. Dia tidak bisa melihat wanita itu di belakangnya. Pria itu memberitahu Dekem jika wanita yang bernama Yugi tidak bisa datang untuk menemui Dekem saat ini. Hal itu karena Yugi telah bunuh diri dengan melompat dari atas kastil istana. Dekem merendung sebentar. Dia tidak bisa memikirkan alasan untuk bunuh diri. Pertama-tama dia baru saja memanggilnya ke tempat tidurnya. Jadi dia seharusnya akan senang mengenai hal itu. Mungkin itu bukan bunuh diri, tapi malah dibunuh oleh seorang yang iri padanya. Dekem kembali mengkonfirmasi ke pria tersebut. Pria itu mengatakan jika ada seorang yang telah melihatnya. Menurut Dekem, wanita itu bunuh diri karena menyesal telah memberikan anak yang tidak berguna dan memutuskan bunuh diri sebagai permintaan maafan darinya. Oleh karena itu, Dekem menyuruh pria itu untuk memberikan pemakaman yang pantas untuk wanita tersebut. Di saat pria itu berterima kasih pada Dekem, Dekem bertanya apakah pria itu memiliki anak perempuan. Pria itu menjawab jika dia punya seorang putri. Mendengar hal itu, Dekem menyuruh pria itu untuk memberikan anaknya yang telah cukup umur dan jika perlu dengan istrinya juga untuk segera datang ke kamarnya. Kemudian pria itu meninggalkan ruangan dan Dekem mulai melupakan wanita itu. Dia tidak peduli tentang apa yang terjadi pada wanita yang tidak berguna. Oke, itulah pembahasan untuk part 5 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With